Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks hikayat. Apabila kalian belum paham atau kalian ingin mengulas kembali materi mengenai teks hikayat, silahkan tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton. Hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, haka, yang artinya bercerita. Menurut KBBI, hikayat adalah prosa lama yang mengandung cerita, baik cerita sejarah atau roman fiktif, yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau untuk meramaikan cerita. Hikayat termasuk karya sastra Melayu klasik yang isinya mencerminkan kehidupan masyarakat lama yang berkembang akibat pengaruh budaya Arab dan Hindu dengan menggunakan bahasa Melayu. Adapun karakteristik hikayat, yang pertama, istana sentris. Istana sentris mengisahkan kehidupan seputar istana, para bangsawan, dewa-dewa, orang sakti, dan kisah-kisah fantastik. Yang kedua, statis. Maksudnya, jumlah karya sastra Melayu klasik tidak mengalami perkembangan. Yang ketiga, anonim. Anonim maksudnya ialah tidak jelas pengarangnya karena termasuk dalam karya sastra lisan atau berkembangnya dari mulut ke mulut. Yang keempat yaitu pralogis. Pralogis merupakan peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan atau tidak logis, atau bisa disebut tidak masuk akal. Yang kelima yaitu berbahasa Melayu. Bahasa yang digunakan dalam hikayat terkesan tidak lazim atau tidak banyak digunakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang keenam, dalam cerita hikayat ada pengaruh budaya Arab khususnya Islam dan juga Hindu. Yang ketujuh, terdapat kata arkais. Contoh dari kata arkais seperti hatta, kemudian arkian, kemudian ada alkisah, dan juga sebermula. Yang kedelapan, pada umumnya cerita teks hikayat penyelesaian masalahnya berakhir dengan happy ending atau kebahagiaan bagi tokoh utama. Selanjutnya, unsur-unsur teks hikayat. Sama seperti karya sastra yang lain, teks hikayat memiliki unsur-unsur yang hampir sama seperti pada cerita pendek atau novel. Unsur-unsur pada teks hikayat terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh, ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Tema yaitu pokok pembicaraan. Biasanya untuk mempermudah mencari tema, kita bisa menjawab pertanyaan mengenai tentang apa cerita tersebut atau masalah apa yang diangkat pada cerita tersebut. Dengan menjawab dua pertanyaan tersebut, kita bisa menemukan tema atau pokok pembicaraan dari teks hikayat. Yang kedua yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara logis. Kita bisa mengenal 3 alur. Yang pertama yaitu alur maju atau progresif, di mana rangkaian cerita dimulai dari tahap perkenalan masalah atau eksposisi, kemudian muncul konflik, kemudian terus menanjak semakin kompleks atau bisa disebut dengan komplikasi, sampai pada puncaknya konflik atau kita bisa menyebut dengan klimaks. Lalu ada tahap penurunan ketegangan atau anti klimaks, dan kemudian yang terakhir berakhir dengan penyelesaian atau resolusi. Itu yang dimaksud dengan alur maju atau progresif. Yang kedua yaitu alur mundur atau regresif, di mana rangkaian ceritanya itu dimulai dari puncak konflik kemudian bergerak menuju ke titik awal. Jadi seperti flashback atau kilas balik atau sorot balik. Yang ketiga yaitu alur campuran, di mana rangkaian ceritanya itu terdiri dari masa lampau dan masa kini. Yang ketiga yaitu latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam peristiwa di dalam cerita. Nah, latar dalam hikayat terdiri pada masa lampau dan seputar kehidupan di istana.
Kemudian yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yaitu pelaku dalam cerita dan penggambaran watak tokoh yang dilukiskan pengarang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang, yaitu posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita. Nah, sudut pandang yang biasa digunakan dalam cerita itu ada sudut pandang orang pertama, ditandai dengan adanya kata aku. Kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan adanya kata ia atau dia atau nama orang. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui tulisannya. Hikayat mengandung amanat yang banyak, yaitu mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan atau ajaran moral. Unsur yang kedua, kalau tadi kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Adapun unsur ekstrinsik hikayat adalah latar belakang budaya, agama, politik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pada zamannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang biasanya terkandung dalam teks hikayat. Biasanya dalam teks hikayat itu kita bisa menemukan nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Nilai agama itu hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, kegiatan ibadah atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan atau Sang Pencipta. Nilai moral itu hal-hal yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan adab. Nilai sosial ialah hal-hal yang berkaitan dengan interaksi antara sesama manusia atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai budaya ini maksudnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Oke, kalian sudah selesai menyimak materi mengenai teks hikayat. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Oke, untuk mengecek seberapa paham kalian mengenai materi teks hikayat ini, aku udah sediain beberapa soal, kemudian kalian boleh menjawab. Jadi nanti kalian tinggal pause videonya. Setelah soalnya keluar, kalian pause videonya. Lalu kalian tulis jawaban kalian di selembar kertas atau kalian ingat-ingat. Kemudian nanti ketika pembahasan kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawabanku apakah sudah betul atau belum. Oke? Selamat mengerjakan soal. Tips mengerjakan soal bahasa Indonesia. Yang pertama, baca dulu soalnya karena teksnya terlalu panjang akan memakan waktu yang sangat lama untuk membaca teksnya. Jadi lebih baik kalian membaca soalnya terlebih dahulu. Kalau bisa sekalian membaca pilihan jawabannya. Baru setelah itu kalian membaca teksnya. Tapi untuk kali ini saya akan membaca teksnya terlebih dahulu kemudian soal. Soal pertama, teks pertama. Kata Bayan adalah konon seorang perempuan terlalu baik parasnya, maka ia nikah dengan seorang laki-laki terlalu amat cemburuan. Selama ia duduk dengan istrinya itu, jangankan ia pergi berniaga, berjalan jauh pun ia tidak pernah. Hatta beberapa lamanya, maka segala harta yang dibawanya pun habislah. Maka kata perempuan itu, "Hai Tuan hamba, betapa hal kita ini tiada lagi yang dimakan. Baiklah Tuan pergi berlayar mencari makanan. Apakah kesudahannya demikian ini?" Maka sahut suaminya, "Tiada aku mau bercerai dengan Tuan dan tiada aku percaya apa dikau kalau sepeninggalku ini dikau berbuat jahat." Soalnya, isi cerita dalam kutipan hikayat tersebut adalah jawabannya B. Seorang suami yang sangat cemburu kepada istrinya yang berparas cantik sehingga khawatir berjauhan sampai-sampai tidak mau pergi mencari nafkah. Jadi pembahasannya dari kutipan teks hikayat tersebut, kalau kita cermat memahami maksudnya meskipun bahasanya yang digunakan yaitu bahasa Melayu klasik ya, bukan bahasa Indonesia seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan di mana perempuan ini sangat cantik
parasnya, sangat cantik mukanya. Kemudian laki-laki ini sangat cemburuan. Setelah menikah, sang suami ini tidak pernah pergi untuk bekerja. Sang suami ini tidak ingin pergi terlalu jauh dari sang istri karena sang istrinya tadi sangatlah cantik. Semua harta bendanya dibawa untuk menopang kehidupan keluarga kecilnya itu. Kemudian setelah sekian lama harta bendanya itu habis hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan oleh suami dan istri tersebut. Kemudian si perempuan ini menyuruh untuk si laki-lakinya mencari nafkah. Lalu sang suami justru menjawab kalau ia tidak mau pergi mencari nafkah, takut jika sang istri meninggalkan sang suami dan bercerai dengannya. Soal yang kedua, ada dua teks. Yang pertama teks hikayat dan yang kedua yaitu teks cerpen. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Di bawah ini merupakan beberapa kesamaan dari dua teks di atas. Kecuali, ingat, kita perlu menggarisbawahi kesamaan dari dua teks di atas. Kecuali. Oke, kita baca teks hikayat yang pertama. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata putri kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika putri kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada putri kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Oke, dari teks pertama ini kita bisa lihat latarnya yaitu istana sentris. Kemudian bahasa yang digunakan termasuk pada bahasa Melayu klasik. Teks yang kedua, hari ke-10 ayah Agus dirawat di rumah sakit kabupaten, terlihat semakin parah. Anissa dan gadis tampaknya sudah pasrah. Saat itulah surat Agus datang. Isinya pendek saja dan tak sepenuhnya dimengerti oleh gadis maupun ibunya Anissa. Bacakan surat itu, Dis. Apa kata anak durhaka itu? Ujar ayahnya tersendat-sendat. Gadis memandang ibunya seakan minta persetujuan. Anissa mengangguk. Gadis pun membacanya dengan gaya seorang deklamator. Anakmu bukanlah anakmu. Ia hanya busur panah yang mesti kau lepaskan. Aku sudah lama bukan kanak lagi. Ayahnya terdiam. Anissa bungkam dan air matanya menghujan. Gadis membaca doa dengan hati teriris. Ayah Agus sudah pergi tanpa pesan apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah jiwanya melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Pada teks kedua, jelas bahasanya berbeda dari teks yang pertama. Teks yang kedua bahasanya lebih mudah kita mengerti, Bu. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Kedua tokoh dalam kedua teks di atas merupakan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ingat pertanyaannya, kecuali ya. Yang pertama, sang anak berbakti kepada orang tuanya bisa dibuktikan pada paragraf terakhir, di mana si kuning membuatkan teh hangat untuk ayahnya. Sedangkan pada teks yang kedua, sang anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Dibuktikan ketika sang ayah meninggal, justru Agus tidak datang menjenguknya. Yang ditinggalkan hanya sebuah surat yang isinya, anakmu bukanlah anakmu, ia hanya busur panah yang mesti kau lepaskan. Aku sudah lama bukan kanak lagi. Soal yang ketiga, kita baca soalnya terlebih dahulu. Nilai yang terkandung dalam penggalan cerita tersebut adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, atau nilai estetika. Oke, sekarang kita baca penggalan hikayatnya. Apabila Hang Mahmud tiba dari mencari rezeki, Hang Tuah menyambutnya. Jika hendak pergi kemanapun, Hang Tuah selalu minta izin kedua orang tuanya. Dengan begitu, Hang Tuah sudah paham budi pekerti. Pada usianya yang 10 tahun, ia sudah pandai bergaul dengan sesamanya. Ia bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu.
Hang Tuah menyayangi sahabatnya itu. Jika bermain dengan mereka kemanapun selalu bersama-sama. Begitu pula ketika makan, mereka seperti saudara kandung. Jawabannya yaitu B, nilai sosial. Kenapa bisa nilai sosial? Karena Hang Tuah bersahabat dengan 4 orang temannya, di mana Hang Tuah sangat menyayangi mereka, kemudian bermain dengan mereka, selalu bersama-sama seperti saudara kandung. Oke, sudah selesai materi mengenai teks hikayat. Saya tadi sudah menyimak di awal mengenai pengertian teks hikayat, kemudian karakteristiknya, unsur-unsurnya, kemudian juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Bahkan kalian sudah mengerjakan soal-soal mengenai teks hikayat. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kalian mengenai teks hikayat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!